Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan kuliah monolog, yaitu mata kuliah Ekonomi Syariah dan Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah di Takidu TV. Selawat serta salam buat junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada tahun akademis 2021-2022 ini saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah. Mata kuliah ini dipaketkan untuk Fakultas Syariah Prodi Muamalah semester 5. Adapun jumlah SKS-nya adalah 3 SKS. Status mata kuliah ini wajib untuk diikuti oleh mahasiswa muamalah semester 3. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini dipelajari oleh mahasiswa untuk dapat memahami dan menjelaskan hukum ekonomi syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah secara kontemplatif, analisis, dan praktis. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa dapat memahami hukum ekonomi syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah serta aplikasinya di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, hukum perlindungan konsumen, hukum persaingan usaha, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Adapun hasil pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat memahami hukum ekonomi syariah dan lembaga keuangan non syariah, lembaga keuangan non-bank syariah serta aplikasinya di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, hukum perlindungan konsumen, hukum persaingan usaha, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Adapun materi pembelajaran atau pokok bahasan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, pertemuan pertama, yaitu yang pertama pengantar hukum ekonomi syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah, termasuk hukum, apa itu hukum ekonomi syariah. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ekonomi Islam merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, masyarakat, dan negara yang berdasarkan pada aturan Islam. Sedangkan hukum ekonomi Islam adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berdasarkan kepada hukum Islam. Sedangkan apa itu hukum bisnis syariah? Hukum bisnis syariah terdiri dari 3 kata, yaitu hukum, bisnis, dan syariah. Ketiga kata ini tersusun menjadi satu sehingga menjadi istilah, yaitu hukum bisnis syariah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan bisnis secara syariah. Selanjutnya, sumber-sumber hukum ekonomi syariah. Sumber-sumber hukum ekonomi syariah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum yang utama dan pertama. Al-Quran adalah wahyu atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
melalui malaikat dalam bahasa Arab untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Sumber hukum yang kedua adalah hadis dan sunnah. Setelah Al-Quran, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan sunnah, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Quran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berupa perkataan atau sunnah qauliyah, perbuatan sunnah fi'liyah, dan sikap diam sunnah takririyah. Sumber hukum yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah sumber hukum yang ketiga yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun para cendekiawan agama yang tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yang keempat, ijtihad dan qiyas. Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi. Selanjutnya yang kelima, istihsan, istislah, dan istisab. Istihsan, istislah, dan istishab adalah bagian daripada sumber hukum lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat mazhab. Selanjutnya kita masuk azas-azas ekonomi syariah. Islam mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam melakukan kegiatan usaha. Nilai-nilai kebersamaan tersebut terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran mengandung anjuran kepada umat manusia untuk selalu dalam kebersamaan, baik kebersamaan dalam bentuk mewujudkan kedamaian. Selanjutnya kita masuk LKNB atau Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah. LKNB atau Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah merupakan sebuah industri keuangan bukan bank yang melakukan prinsip-prinsip keuangan sesuai syariah yang terdiri dari beberapa lembaga di mana beberapa di antaranya adalah lembaga keuangan yang akan dibahas adalah lembaga keuangan mikro syariah dan pembiayaan syariah. Bentuk kelembagaan dan industri keuangan non-bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama Full Plate Gate. Full Plate Gate merupakan perusahaan yang seluruh kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan yang kedua adalah unit usaha syariah yang melakukan sebagian kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Itulah untuk materi kita untuk pertemuan yang pertama. Sedangkan pertemuan kedua kita membahas tentang kedudukan hukum ekonomi syariah dalam hukum Islam dan hukum nasional, pemahaman teori keberlakuan hukum atau ekonomi Islam di Indonesia. Sedangkan pertemuan ketiga kita akan membahas konsep Islam dalam subjek hukum atau teori orang dan badan hukum sebagai subjek hukum dalam bisnis. Pada pertemuan keempat kita membahas hukum ekonomi syariah transaksi jual beli, yaitu membahas tentang bagaimana proses dari jual beli atau dalam bahasa Arab al-bay atau jual beli. Pertemuan kelima kita membahas hukum ekonomi syariah dalam kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis ini kita bagi dua, yang pertama syirkah, yang kedua mudharabah.
Nanti untuk lebih jelasnya pada pertemuan kita akan datang. Sedangkan pertemuan ke-6 kita membahas hukum ekonomi syariah dalam transaksi sewa menyewa atau ijarah. Sedangkan pertemuan ke-7 kita membahas hukum ekonomi syariah transaksi pemberian kepercayaan dalam suatu usaha, yang terdiri yang pertama al-kafalah atau penjaminan atau penanggungan. Yang kedua al-hiwalah, yaitu pengalihan utang. Yang ketiga ar-ran atau gadai. Ini kita bahas mengenai pegadaian, bagaimana proses gadai, apa yang digadai nanti akan kita bahas. Yang selanjutnya al-wani'ah ataupun titipan. Biasanya produk ini banyak di perbankan syariah, yaitu kita menitipkan uang kita atau menitipkan barang kita seperti surat berharga, emas dan uang. Nanti dari titipan ini kita harus membayar uang sewa, apa itu titipan amanah. Yang selanjutnya al-wakalah, perwakilan. Yang keenam al-jualah, pemberian imbalan tertentu kepada seseorang atas perbuatannya. Sedangkan selanjutnya adalah al-sab, yaitu transaksi valuta asing. Jadi foreign exchange atau menukar mata uang asing. Misalnya kalau kita mau ke Malaysia, biasanya sebelum berangkat Malaysia kita dari negara asal kita menukarkan uang Malaysia dulu, baru kita berangkat ke sana. Dan bisa juga setelah sampai negara tujuan kita baru menukar uang. Biasanya ada selisih daripada transaksi tukar menukar tersebut. Sedangkan pertemuan ke-8 kita membahas hukum ekonomi syariah di perbankan. Nanti yang kita bahas mengenai perbankan syariah, yaitu mengenai produk-produk yang ada perbankan syariah dan sebagainya. Selanjutnya pertemuan ke-9 kita membahas hukum ekonomi syariah di pasar modal. Nanti kita bahas lebih lengkapnya di pertemuan kita yang akan datang. Sedangkan pertemuan ke-10 yaitu hukum ekonomi syariah dalam usaha asuransi. Usaha asuransi inilah asuransi ada dua, ada yang konvensional dan asuransi syariah. Nanti dua-duanya kita pelajari, kita mengenal bagaimana asuransi konvensional dan asuransi syariah. Kita mempelajari perbedaan antara kedua asuransi tersebut. Selanjutnya pertemuan ke-11 hukum ekonomi syariah di pegadaian. Nanti kita bahas mengenai apa itu pegadaian, apa-apa saja barang yang bisa digadai, dasar hukum gadai. Nanti pada pertemuan bab tersebut kita akan bahas lebih mendalam. Selanjutnya pertemuan ke-12 itu hukum ekonomi syariah di lembaga keuangan mikro. Itu lembaga keuangan yang skala kecil. Sedangkan pertemuan selanjutnya itu pertemuan ke-13 yaitu hukum ekonomi syariah dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam bab ini adalah pembahasan ini akan membahas tentang hukum perlindungan konsumen, karena konsumen ini perlu dilindungi. Pertemuan ke-14 itu kita bahas mengenai hukum ekonomi syariah dalam hukum persaingan usaha. Dalam usaha biasanya terjadi proses persaingan. Persaingan itu ada yang sehat dan ada yang tidak sehat. Nanti yang kita bahas itu persaingan yang sehat, bukan persaingan yang tidak sehat, karena Islam tidak menganjurkan persaingan yang tidak sehat. Sedangkan pertemuan ke-15 kita membahas hukum ekonomi syariah dalam hak kekayaan intelektual. Selanjutnya pertemuan ke-16 yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.
Adapun referensinya kita menggunakan pertama Muhammad Safi Antonio dengan judul buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik yang diterbit oleh Gema Insani Press Jakarta. Yang kedua, Abdul Aziz dengan judul Ekonomi Islam yang membahas analisis mikro dan makro yang diterbitkan oleh Geraha Ilmu Yogyakarta. Dan selanjutnya modul-modul ada modul ajaran ekonomi Islam yang sudah saya susun. Selanjutnya Umar Capra 2000 Islam dan Tantangan Ekonomi yang diterbit oleh Gema Insani Jakarta. Inilah materi-materi yang akan kita bahas dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah untuk tahun akademis 2021-2022 untuk Fakultas Syariah Prodi Muamalah semester 5. Demikianlah perkuliahan monolog dan selanjutnya pertemuan kita lewat Zoom. Saya akhiri perkuliahan monolog ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.